Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorial murahshop.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum mulai, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer Murahshop. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan bahas topik transaksi top up dan cara bug top up. Ya, kita ke menu penjualan transaksi top up. Ya, Bapak Ibu perlu saya jelaskan transaksi top up adalah kumpulan semua transaksi MOBO ya atau produk elektrik yang kita jual lewat ERP POS atau dari aplikasi Mobinya Indosat. Jadi kalau Kanvasar jualan lewat Mobi Indosat untuk produk Mobo, dia otomatis akan kirim SMS sukses dari Indosat ke sistem kita. Dan diterima sama sistem kita di SMS Center akan masuk ke transaksi top up. Ya. Nah, transaksi itu otomatis akan jadi sales order, otomatis sukses jadi sales order ya, Bapak Ibu. Nah, terus atau transaksi dari bug top up. Jadi bug top up ini biasa dipakai oleh admin office untuk biasanya jualan ke server atau untuk jualan pelanggan yang datang ke kantor. Ya. Atau kacap atau SPV yang melakukan endball. Jadi ke endball kita lakukan lewat bug top up ya, Bapak Ibu. Karena lebih cepat, kayak tembak bisa banyak sekali ya, Bapak Ibu. Nah, saya jelasin sedikit tampilan transaksi top up. Jadi di atas ini ada chip SD. Chip SD ini adalah chip alokasi ya, ID dealer ya, ini ID dealer ya kalau di Indosat namanya. Chip RS ini adalah kalau di Indosat namanya ID outlet ya, Bapak Ibu. Nomor ID outlet. Sales, ini salesnya siapa? Jadi ini di atas ini adalah sebagai filter. Jadi kita mau, kalau kita kosongin berarti semua. Ya, semua data akan muncul. Kalau kita mau lihat per sales, berarti kita pilih salesnya aja. Jadi data yang di bawah akan muncul hanya penjualan dari sales tersebut. Keterangan kita bisa cari berdasarkan keterangan ya. Jadi keterangan yang masuk. Terus tanggal transaksi. Jadi kita bisa filter by tanggal transaksi. Terus di sebelahnya ada refresh. Refresh ini kecepatan dia nge-refresh data ya. Jadi data itu akan di loading terus ya tiap berapa lama. Kalau standar 40 detik, cepat itu 30 detik, paling cepat itu 10 detik ya, Bapak Ibu. Terus kalau mau dia refresh sendiri datanya kita harus centangin auto refresh ya, Bapak Ibu, baru dia jalan. Di sebelahnya lagi ada tim. Jadi Bapak Ibu kita perhatikan kita bisa melihat penjualan per tim atau request transaksi MOBO dari tim. Tim ini kita pakai biasanya kalau di Indosat itu ada namanya micro cluster atau mini depo. Jadi di mini depo dia biasa ada satu SPV, supervisor. Jadi kita bisa bikin tim untuk supervisor ini. Sama anak buahnya siapa anak. Jadi kita bisa mantau requestan transaksi dari per tim ya. Terus status, Bapak Ibu perhatiin ini P pending, S sukses, G gagal. Jadi kita bisa filter data itu berdasarkan status. Ya, kalau kosong berarti semua status. Terus di sebelah kanan S hijau ini sukses, ya. Kuning ini pending, gagal itu merah. Tombol silang itu untuk keluar dari screen. Di bawahnya lagi ada Bapak Ibu perhatikan limit grid. Limit grid itu maksudnya kita akan menampilkan sekaligus data itu berapa baris ya, defaultnya 100. Jadi kalau lebih dari 100 dia akan muncul anak panah di sebelah kanannya nih ya, Bapak Ibu. Ini berarti untuk ke halaman berikutnya, ke akhir halaman, tombol ke kiri ini, anak panah kiri ini adalah untuk
ke satu halaman di depan, ini ke halaman pertama. Jadi ini posisi halaman, yang ini total halaman yang ada. Di bawah ini adalah data grid ya untuk lihat transaksi request yang masuk ya untuk Mobo. Nah, kita perhatikan ini kolom nomor, ini nomor baris. Action itu siapa yang action, siapa yang minta, maksudnya diminta dari siapa gitu loh. Terus jam start, jam transaksi diterima, jam end itu jam transaksi itu selesai diproses. Misalnya udah sukses atau gagal, ya, atau masih pending tapi dia udah ada jam end-nya, berarti transaksi itu sudah diproses sama program Mobo. Jadi kita di sini untuk transaksi top up masih ada dua program yang mendukung dia. Satu SMS Center, ya SMS Center itu akan menerima semua transaksi dari Indosat untuk program aplikasi Mobi Indosat. Ya, jadi itu harus jalan sama SMS Center untuk menerima bug top up. Ya, itu semua SMS Center. Nah, sama satu lagi program namanya program Mobo Indosat. Jadi, khusus untuk di Indosat kita ada Mobo Indosat. Jadi, itu programnya akan mentop up ya saldo dari SD atau dari chip alokasi, dia top up langsung ke outlet ya, otomatis. Ya, Bapak Ibu. Nah, terus di sini ada NOREF, ini nomor referensinya untuk transaksi tersebut. Chip pelanggan ini maksudnya ID outlet ya kalau di Indosat ya Bapak Ibu. Pesan request ya, pesan yang diterima dari Canvasser, dia masuk ke pesan. Total rupiah tagihan, status, ini status transaksi, pending, sukses, gagal. Info, ini kita informasi dari Indosat, balasan dari Indosat. Chip SD ini adalah yang tadi saya sebut, ini chip alokasi, ya, ID dealer kalau di Indosat. Chip paralel sama, chip paralel ini sama kayak chip SD, bedanya adalah biasa kita hanya dikasih satu chip alokasi. Nah, kadang-kadang transaksi kita terlalu banyak ya Bapak Ibu, apalagi kalau ada N-ball di wilayah Bapak Ibu. Kayak N-ball kan bisa ratusan outlet ya. Nah, jadi chip itu dia waktu top up itu dia satu-satu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali tembakin 100 outlet, berarti dia proses satu gitu loh. Sama program Mobo-nya. Nah, itu kalau udah selesai dia baru tarik item kedua, tarik baru transaksi ketiga gitu loh. Jadi kalau kita mau mempercepat transaksi, kita tentu harus daftarin chip paralel namanya. Jadi kita bisa suruh Indosat paralelin nomor SD kita atau chip alokasi kita sehingga kita bisa tambah satu modem lagi untuk bantu tembak. Jadi sekali top up itu dua transaksi. Kalau mau lebih cepat lagi ya tambah lagi chip paralelnya. 3 gitu loh. Ya, itu fungsi chip paralel. Terus nomor SO. Nah, kalau transaksi udah sukses dia akan muncul nomor SO-nya Bapak Ibu. Ya, sales order. Ya. Nah, jadi kalau transaksi dari Mobi Indosat ya, dari Mobi Indosat itu otomatis langsung sukses, Bapak Ibu. Jadi di sistem ini dia langsung sukses dan langsung keluar nomor SO. Jadi Bapak Ibu tidak perlu input manual lagi untuk transaksi Mobi Indosat. Ya, untuk yang produk Mobonya ya. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu, coba transaksi supaya dia muncul di sini ya. Jadi kita cobain lewat bug top up dulu ya Bapak Ibu. Bug top up itu biasa admin yang lakukan atau kacap atau SPV. Kalau kacap atau SPV biasa mereka buat untuk N-ball ya. Jadi dia bikin listnya dulu di Excel. Udah sesuai formatnya di copy ke bug top up. Nah, kita contohin ya. Kita ke penjualan bug top up. Nah, ini tampilan bug top up ya. Pengirim ini maksudnya kita mau dikirim lewat siapa? Ini salesnya ya Bapak Ibu maksudnya ya. Jadi admin juga bisa bantu tembakin untuk sales siapa gitu bisa juga ya. Atau mau pakai nomor office, pakai nomor office berarti di master ini sales kita tambahin satu office ya. Jadi penjualan server kita masuk ke office gitu loh.
ya, atau pelanggan yang datang ke kantor kita masuk penjualan office, ya bisa ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau coba masukin jadi transaksi murah, kita copy HP-nya ke sini ya Bapak Ibu. Nah pesannya adalah format transaksi top up ya. Biasanya kalau Enbal atau tembaknya banyak-banyak kita bikin dulu di Excel ya Bapak Ibu. Jadi biar cepet. Nah, cuman kalau di sini kita manual aja dulu ya buat contohin. Jadi formatnya adalah tanggal, Bapak Ibu perhatikan tanggal titik produk 1 sama dengan jumlah. Produk ini adalah saldo ya. Sama dengan jumlah ini adalah jumlah deposit yang mau dia tembakin. Koma produk 2. Jadi untuk Indosat kita nggak ada produk 2 ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke titik nomor RS. Nomor RS ini adalah nomor ID outlet kalau di Indosat. Titik PIN, nah, PIN transaksi si sales ini ya. Nah, titik jenis bayar. Jenis bayar ada dua, tunai dan e-banking. Ya, Bapak Ibu. Ntar saya jelasin bedanya apa tunai sama e-banking ya. Sekarang kita mau contoh top up dulu. Kita cari dulu pelanggannya si Murah. Nah, Murah ini ada Tito sama Moto. Tito itu chipnya 12456 ya. Kita contohin ya. Nah, berarti hari ini tanggal 20, produknya saldo. Nah, mau tembakin misalnya 50.000. 50.000 titik. Nomor RS-nya tadi berarti 12456 ya. PIN-nya 12345. Titik ini kita pakai tunai aja. Nah, sekarang kita jualan lagi, satu pelanggan lagi. Moto, chipnya 56789 ya. Chip ini ID outlet ya, Bapak Ibu. Nah, kita copy. Jadi kalau mau tembak 2 atau 3 baris atau 100 baris juga bisa. Pemisahnya adalah enter ya, Bapak Ibu. Jadi ini kita isi 100.000. Nah, ini chipnya tadi 45678 ya. Oh, 89 ya. PIN-nya sama. Nah, ini kita set ke e-banking. Jadi biar Bapak Ibu tahu bedanya apa transaksi untuk Mobo ini tunai sama e-banking. Nah, keterangan SO adalah kita mau isi atau enggak terserah. Kalau kita mau tandain transaksi, kita biasa isi keterangan SO. Jadi kalau dia sukses, dia bikin SO, dia akan copy pesan ini ke kolom keterangan ya di sini ya Bapak Ibu. Nah, harga jual kalau kita nggak isi dia pakai harga defaultnya. Kalau kita isi berarti dia pakai harga yang kita tentuin ini. Harga jual kita pakainya buat kasus seperti contoh kita ada promo isi 100.000 outlet ini dia hanya perlu bayar 20.000 rupiah. Nah, supaya SO-nya jadi 20.000 rupiah, jadi kita harus hitung. Jadi 20.000 rupiah dibagi dengan saldonya 100.000. Nah, itulah harga jualnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita nggak pakai, kita coba ini. Ya, kita kirim ya Bapak Ibu. Ini udah oke ya, pastikan ini udah benar. Oke, kita kirim. Nah, kita udah kirim ya Bapak Ibu, pesan telah dikirim. Nah, di sini tidak ada notifikasi sukses atau gagal. Kita bisa cek di transaksi top up. Nah, kita lihat inbox ya. Nah, berarti transaksi kita udah masuk nih ya Bapak Ibu nih. Dua, tadi kita tembak. Nah, kalau misalnya ada salah, misalnya tanggal salah atau saldo deposit kita nggak cukup, ya, atau PIN salah, dia akan balas ke bagian outbox nih Bapak Ibu. Kita refresh. Nah, ini ada balasannya ya. Kalau udah sukses dia begini nih. Transfer ke Moto sedang diproses, ya, transfer ke Dito sedang diproses, ya. Saldonya berapa nih ini? Ya, kalau ada gagal dia juga balasnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Kalau misalnya waktu Anda bug top up tidak ada balasan, tidak masuk ke bagian top up, kita bisa cek di outbox salahnya di mana sih. Ya, itu untuk cara trace. Nah, kita ke top up ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Nah, statusnya ini masih pending ya, Bapak Ibu. Satu pendingnya kuning, satu pendingnya oranye. Jadi perbedaannya adalah begini. Kalau dia kuning, ini otomatis akan di top up langsung lewat program Mobo-nya. Jadi ada satu program Mobo yang menungguin
transaksi ini, jadi mereka akan top up begitu ada request. Ya, kebetulan program Mobo ini kita nggak jalankan ya Bapak Ibu, karena saya nggak ada chip Mobo, ini hanya untuk tutorial. Jadi ntar kita akan suksesin manual aja. Jadi kalau Mobo itu sudah tembak, dia otomatis sukses ya Bapak Ibu. Cuman kali ini karena program Mobo saya nggak ada chipnya, jadi saya suksesin manual. Jadi seolah-olah transaksi itu sukses. Terus satu lagi ini pendingnya orange. Ya, Bapak Ibu perhatikan orange ini maksudnya dia itu harus di-approve. Ya, kalau dia penjualannya ini e-banking ya. Nah, Bapak Ibu lihat jenis bayarnya e-banking. Ini saya hilangin auto refresh-nya dulu ya biar dia nggak bergerak. Nah, ini e-banking Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatiin di sini ada kolom-kolomnya ini jual ke siapa, salesnya siapa, HP-nya berapa, jenis bayarnya berapa, saldonya berapa, harganya berapa. Nah, ini ada balasan ke Canvasser berapa ya. Kita juga bisa kirim balasan ini ke Canvasser lagi kalau dia nggak terima. Ya, tinggal kita klik kanan, desain balasan. Ya, kayak gini ya. Nah, dia akan kirim push notification ke Android-nya si Canvasser. Nah, Bapak Ibu, untuk e-banking kita wajib ngecek ke bank. Jadi, transaksi ini kalau Anda tidak lakukan approve, dia akan begini terus pending. Jadi, program Mobo kita tidak akan berani top upin ya sampai kita approve ya. Jadi kalau orang ini ingat-ingat admin harus cek ke bank duitnya udah masuk belum. Karena ini pasti transaksi banking. Kalau sudah masuk, kita tinggal klik. Jadi pilih baris ini kita klik kanan, pilih approve. Ya, Bapak Ibu, kita pilih approve. Nah, kita refresh lagi. Dia akan berubah jadi kuning. Nah, kalau udah kuning begini, program Mobo akan otomatis top upin pulsanya ya. Karena kita tidak ada program, tidak ada chip SD, jadi saya tidak jalanin program Mobo. Jadi kita suksesin aja manual ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini yang 50.000 kita suksesin. Kita klik kanan, set sukses. Nah, kita lihat, nah dia akan kirim ke Canvasser juga. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini sudah sukses, dia statusnya warnanya hijau ya Bapak Ibu, statusnya warnanya hijau. Jadi yang satu ini masih pending. Nah, Bapak Ibu liatin ada jam N-nya ya. Berarti ini transaksi sudah selesai dan nomor SO-nya muncul 6 ya. Jadi kita bisa cek nomor SO ini ya. Kita coba ke SO, sales order, kita masukin 6. Nah, Bapak Ibu perhatikan dia udah langsung jadi SO. Stoknya juga akan motong ya, Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi ke transaksi top up. Nah, terus kalau kita pakai program Mobo biasanya ada balasan dari Indosat nomor SN. Nah, informasi itu ada di sini, Bapak Ibu. Jadi kita top up balasan dari Indosat ada di kolom info. Nah, terus SN-nya dia akan muncul di kolom serial number. Ya, kalau dia otomatis ya, karena ini kita tidak lakukan kita tidak pakai Mobo, jadi nomor serinya nggak ada. Bedanya di situ ya, Bapak Ibu. Kalau kita suksesin manual, dia nggak ada nomor seri, dan dia tidak ada kolom infonya, Bapak Ibu. Ya. Terus, kalau misalnya ada transaksi, ya, kalau ini jam N ini berarti kan program Mobo kita belum narik transaksi ini ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau terlalu lama, Bapak Ibu bisa cek, berarti mungkin di program Mobo ini ada modemnya hang atau programnya belum dinyalakan, makanya dia belum ditarik-tarik transaksinya buat di top upin ya. Nah, terus kalau Bapak Ibu ada perhatikan di jam N-nya ini udah keluar jam N, ada kayak di atas ada jam N-nya, tapi statusnya masih pending. Itu maksudnya adalah transaksi ini sudah di top up lewat program Mobo ya. Cuman status balasan dari Indosat itu balasannya pending, bisa aja saat itu sinyal SMS nggak ada atau modem lagi hang
Bisa ya, bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu harus cek transaksi itu ke Webmobo untuk mengetahui bahwa status transaksi ini sebenarnya udah sukses atau belum. Nah, kalau sukses, Bapak Ibu tinggal klik kanan suksesin. Kalau gagal, Bapak Ibu tinggal gagalkan transaksi ini. Nah, gagalkan dan suruh Canvasser transaksi ulang, kirim ulang. Jadi di transaksi top up ini kita tidak bisa resend transaksi ya, Bapak Ibu. Jadi dia wajib, kalau gagal dia wajib transfer ulang. Jadi dia wajib transaksi ulang lewat bank top up atau lewat ERP POS. Nah, satu lagi, transaksi yang masuk ke transaksi top up itu tidak bisa nilainya double untuk outlet yang sama. Misalnya, saya udah tembakin 50.000 ya, untuk di Tosel saya mau isi lagi 50.000, itu tidak bisa Bapak Ibu, karena dalam satu hari program membatasin penjualan ke outlet yang sama dengan nominal yang sama. Jadi kalau dia mau isi lagi, dia bisa isi 51.000 atau 100.000 ya. Kalau nominalnya beda bisa. Kalau enggak akan langsung dibatalkan sama sistem, ditolak ya. Nah, ini contoh cara kita ngecek transaksi mau sukseskan atau mau gagalkan lewat transaksi top up dan bug top up. Ya, Bapak Ibu. Sekian, terima kasih.